Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana. Saya di kelas 11 IPA 2. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 dari 8 indikator tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, konsep ketenaga kerjaan. Yang kedua, jenis tenaga kerja. Yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan. Yang keempat, teori upah. Baiklah, saya akan menjelaskan kata yang pertama, yaitu konsep ketenaga kerjaan. A. Tenaga kerja, manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, dan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. B. Angkatan kerja, labor forces. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. C. Kesempatan kerja, demand for labor. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Yang berikut yang kedua, yaitu jenis-jenis ketenaga kerjaan. Pada dasarnya, setiap manusia hidup harus bekerja dan mempunyai pekerjaan. Hal ini dimaksud agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk diri orang lain, dan atau kedua-keduanya. Masalah pekerjaan ini merupakan masalah yang kompleks dari serius. Bagi sementara, orang pekerjaan merupakan keharusan karena memang untuk memenuhi kebutuhan dasar sementara. Bagi orang lain, pekerjaan merupakan bentuk aktualisasi diri karena dengan pekerjaan ini dapat menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Dibedakan menjadi A. Tenaga kerjaan terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya seperti insinyur, guru, dokter, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian dari tenaga kerja terlatih ini umumnya tidak memerlukan pendidikan, karena yang diperlukan adalah latihan dan melakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang sampai bisa dan menguasainya. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah supir, tukang masak, montir, dan pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar, hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja ini adalah kuli, buruh, angkut, dan hanya mengandalkan tenaga saja. Mereka umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan dikerjakannya umum tidak memerlukan keahlian seperti spesifik, misalnya seorang pelajar tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah SMP, tingkat sekolah lanjutan atas, drop out, maka mereka dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat disebut dan tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan atas dua jenis menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, fisik, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Contohnya tenaga kerja jasmani adalah pekerjaan bangunan, supir angkutan umum, dan penyapu jalan. Yang B, tenaga kerja rohani, non fisik, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh tenaga kerja rohani adalah direktur, kesultanan, dan manajer. Yang ketiga, penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dan perusahaan. Dibedakan menjadi yang pertama,
tenaga kerja bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Berikut yang keempat, penggolongan tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibedakan menjadi. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi yang pertama, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja tak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung, merupakan unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung dibedakan pada produk tidak langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Berikut yang kelimanya, penggolongan tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, penyediaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Berikut KD3 yaitu masalah ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut sejumlah masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal ini, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka, apabila kita tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Yang ketiga, tingkat pendidikan keterampilan yang rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016 memberikan data bahwa pekerjaan yang tidak tamat sekolah dasar SD dan tamat SD Indonesia mendominasi, yaitu sekitar 52,4 juta. Diikuti tamat SMP sebanyak 21,5 juta orang. Adapun pekerjaan tamat akademi atau diploma sekitar 3,2 juta orang, dan pekerjaan tamat berbagai jenjang universitas sebesar 10,5 juta orang. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata, sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Terlebih, merata yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan negaraan. Kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tamat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Baiklah, KD 3.4 yaitu teori upah. Yang pertama, teori upah normal. Pada teori ini dinyatakan bahwa besarnya tingkat upah yang diberikan pada tenaga kepada pekerja didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan hidup bekerja beserta
keluarganya, dan tentu saja tingkat upah ini akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, teori upah besi. Upah yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar akan tertekan ke bawah. Hal ini disebabkan pengusaha selalu ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, teori upah etika. Teori upah ini menjelaskan tentang tingginya upah yang diterima para pekerja agar dapat menjamin kehidupan pekerja yang bersangkutan beserta keluarganya secara layak dan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.